5 hari menjelang puasa Ramadan, harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Bukan hanya harga beras kualitas premium, harga pangan lain juga mengikuti. Misalnya saja harga cabai merah yang berada di atas Rp60.000 per kilogram. Harga telur ayam ras yang terus naik dan berada di atas Rp30.000-an per kilogram. Harga minyak goreng dan gula pasir. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, terutama para pedagang makanan. Ya emang bahan pokok semua naik, nggak bahan pokok aja, jadi segala sesuatu semuanya naik. Nggak bahan pokok, nggak sayuran, semuanya naik. Kalau semuanya berarti cabai, telur, apalah semuanya naik. Yang paling tinggi naik apa ya? Cabai kali ya, dari dulu nggak turun-turun, naik mulu. Dari harga 50 ke 100 terus maunya dia. Ya sangat-sangat berat sekali gitu. Umpamanya udah bahan pokoknya mahal, porsi masih segitu-gitu doang. Ya bahan udah naik semua, melejit, nggak kebayang lah gimana. Udah mulai dari sayur-sayuran, cabai, bawang, segala macem gitu loh. Semacam tuh cabai yang masih melambung mulai dari harga 40 sampai sekarang 80 apa 95 itu sekarang. Kalau umpamanya porsinya dikurangin, bayarnya ditambahin, saya nggak bisa. Soalnya kasihan sama yang pembelinya. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut mewaspadai lonjakan harga pangan jelang puasa Ramadan. Ia meminta agar para kepala daerah mengatasi mahalnya harga pangan. Mensosialisasikan kepada rekan-rekan pengusaha telur, pengusaha beras, pengusaha minyak tadi, kemudian pengusaha daging. Ini yang mungkin perlu diajak kumpul dengan Forkompinda dan kepala daerah, ingatkan dulu. Mereka sudah paham pemain-pemainnya semua di daerah ini. Nah ini cukup dicolek-colek aja, udahlah, jangan sampai terlaluan kira-kira gitu. Itu udah ngerem. Tapi kalau seandainya diperintahkan bergerak, nindak semua. Begitu nindak semua, kemudian yang terjadi tadi barangnya malah distribusinya tertahan. Karena tertahan, barang langka, harganya malah naik. Jadi overreaktif malah membuat inflasi. Mahalnya harga pangan bukan hanya jadi beban masyarakat yang daya belinya belum pulih, namun lonjakan inflasi juga bisa mengganggu perekonomian. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum. Informasi yang Anda saksikan tadi di awal, ibarat sebuah pantun burung dara terbang tinggi seperti harga pangan akhir-akhir ini pemirsa. Tapi jangan cakep, sedih hati ini pemirsa. Bahkan ada pertanyaan ya, bisa nggak sih sebenarnya kalau bulan puasa harga-harga nggak tinggi? Apa ya jawabannya? Gak bisa pemirsa, karena ini 5 hari sebelum puasa ini harga sih kalau saya pantau ke pasar kemarin pemirsa, wah udah mahal, bawa uang 100.000, belanjaannya ringan pemirsa. Itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini. Di studio Indonesia Business Forum ini sudah hadir 2 narasumber saya, yakni Mas Abdullah Mansuri yang merupakan Ketua Umum DPP IKAPI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Mansuri. Dan juga Mas Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat malam, Mas Heri. Jadi kalau tanya pantun, burung dara terbang tinggi seperti harga pangan akhir-akhir ini, langsung saja kita akan tanyakan dengan narasumber saya yang ternyata sudah hadir di studio IBF, yakni adalah Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak, silakan Bapak. Apa kabar Bapak? Siap. Lengkap ya pemirsa narasumber saya di Indonesia Business Forum malam hari ini. Langsung saja saya tanya, saya tidak mau negatif thinking pemirsa. Langsung saja kita akan bertanya kepada yang tiap hari menangani masalah pangan. Pak, mungkin gini lah ya simpelnya. Kita bukan kali ini aja mau puasa. Kalau sampai tiap tahun problem harga naik menjelang bulan puasa, sebenarnya apa sih problem yang kali ini terjadi di lapangan? Kenapa bisa terjadi? Terima kasih Mbak Caca, Pak Mansuri, Pak Ahmad, sahabat saya. Jadi hari ini kita mau sampaikan bahwa agro input dari seluruh produk pertanian itu memang naik, dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah begitu ya, kita berusaha sebaik mungkin dari mulai menyiapkan cadangan pangan ya, kemudian berkomunikasi dengan seluruh stakeholders pangan. Kemarin juga kita kumpulkan seluruh stakeholders dan kita diskusikan beberapa hal, dan memang agro input tadi memang tidak bisa dihindari.
Dan harga pangan ini memang di dunia juga naik ya. Cuma komunikasi ini juga harus disampaikan kepada publik dan kita juga harus menyeimbangkan antara harga di tingkat petani juga harga di tingkat konsumen. Oke, saya sekarang langsung bertanya kepada Mas Mansuri. Benar nggak sih bahwa pemerintah ini sudah bekerja maksimal? Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk puasa kali ini atau jelang puasa kali ini, Mas Mansuri? Ya, saya pikir pemerintah pasti jawabnya akan begitu. Ini tidak bisa dihindari. Walaupun ini terjadi setiap tahun menjelang Ramadan pasti terjadi. Tapi memang begini Mbak Caca, kita menghadapi dua momen yang cukup penting yang kebutuhannya cukup besar. Yang pertama pemilu yang kita tahu bahwa banyak faktor yang membuat harga cukup tinggi. Yang kedua Ramadan dan itu berdekatan. Nah di sisi yang berbeda pemerintah tidak menyiapkan produksi yang cukup tinggi. Harusnya bisa dihitung ini berapa produksinya, walaupun memang kita harus akui ada cuaca yang cukup ekstrim di akhir tahun dan tahun ini. Tetapi paling tidak kita bisa gambarkan sebenarnya karena ini kejadian setiap tahun. Setiap tahun Pak Arief, saya, Indef tetap diundang di sini untuk bicara soal pangan menjelang dan Ramadan. Seharusnya ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memfokuskan diri pada produksi. Apa sebenarnya yang jadi kendala di lapangan? Berapa produksi konsumsi kita sesungguhnya dan bagaimana produksinya? Kalau ada hambatan cuaca bagaimana menyikapinya? Nah, kolaborasi antar pemerintah sendiri ini yang kami rasa tidak cukup maksimal sehingga kondisi ini bisa kita hadapi di lapangan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini beras menjadi isu yang sangat hangat dan kami menyatakan bahwa harga beras adalah harga tertinggi dan tiap hari kami ditangisi mak-mak untuk bisa mendorong agar penurunan harga. Kami juga menangisi pemerintah untuk mendorong agar proses stok yang ada dimiliki oleh pemerintah itu segera diturunkan di lapangan. Saat ini, hari ini kita tahu bahwa harga telur tinggi, harga ayam tinggi, naiknya cukup fantastis, cabai juga belum turun, bahkan akan naik lagi. Dan kita akan menghadapi beberapa fase permintaan cukup tinggi. Sampai hari ini, Mbak Caca, kami belum merasakan ada kenaikan permintaan. Sampai hari ini. Tetapi harganya sudah mulai merangkak naik. Nanti akan kami jelaskan fase-fase kenaikan menjelang Ramadan dan Ramadan. Oke, mungkin langsung dijawab saja ya biar tidak terpotong. Pak, kalau memang stok aman, ini harga sudah merangkak naik, bisa tidak dikeluarkan saja stok-stok yang ada mengendalikan harga di pasar? Khusus untuk beras, kita punya stok ya, dan itu memang dijaga di atas 1,2 juta ton. Stok itu ada di Bulog ya. Dan ini SPHP juga dijalankan terus. Sampai dengan Februari akhir ini kita juga sudah mendistribusikan 400.000 ton. Tapi memang tadi Pak Mansuri sampaikan bahwa produksi di bulan Januari dan Februari itu memang kita defisit sekitar 2,8 juta ton. Tapi bukan berarti tidak ada mitigasi, sudah ada mitigasi dan memang beras ini juga digelontorkan ya. Kemudian kalau kita bicara yang lain tadi telur begitu ya. Telur ini memang agro inputnya itu pasti pakannya lebih dari 50% itu adalah jagung pakan ya. Jagung pakan itu juga kemarin angkanya juga sekitar 89.000 ya. Jadi pada saat jagung pakan tinggi, maka 1 bulan kemudian itu ya harga telur itu memang tinggi. Nah, hari ini saya juga mau sampaikan bahwa harga jagung pakan mulai terkoreksi ya. Sama seperti padi ya. Gabah itu kemarin di atas 8.000. Hari ini ya beberapa tempat angkanya di bawah 6.000. Rata-rata nasional 7.020 gitu ya. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mansuri memang betul. Ini kita sekarang punya challenge di produksi ya. Jadi memang seharusnya kita semua dorong tentunya kementerian lead sektornya ada di Kementerian Pertanian. Kalau kemarin dalam rapat internal dengan Pak Presiden sudah menyampaikan pupuk itu subsidi juga akan ditambah lagi. Jadi dulu itu pupuk subsidi itu ada 9,5 juta ton. Kemudian tahun ini 4,75 ton ya. Ini yang harus cepat atau disegerakan sehingga pada saat musim tanam
airnya cukup, benihnya cukup, ya perlu pupuk. Nah, pupuk ini jumlahnya ya total harus dekat-dekat dengan 4-5 tahun lalu sekitar 9,75. Ya, tidak mungkin memproduksi baik ya kalau pupuknya tidak cukup. Tidak mungkin bisa produksi kalau airnya tidak cukup. Maka sering kita sampaikan sudah dibangun 61 waduk tambahan ya. Itu perlu sampai saluran irigasi premier, tersier semua. Jadi ini memang harus komprehensif dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, tapi seluruh kementerian dan lembaga. Nah, kalau saya bisa pahami, jadi saudara-saudara saya nih pedagang pasar, IKP gitu ya, memang saat ini yang paling tough itu memang yang di hilir ya. Yang paling tough itu di hilir. Kenapa? Karena yang di hulu ini ya sedang menikmati, karena NTPP nilai tukar petani tanaman pangan hari ini itu 120,30% ya. Ini tapi untuk masyarakat yang 22 juta KBM ya, keluarga penerima manfaat itu juga sudah dilindungi pemerintah. Nah, tinggal saya ingin bicara nantilah dengan teman-teman IKP, pedagang pasar, saudara saya yang di pasar ya. Ini memang perlu treatment khusus ya hari ini ya. Sekarang saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya seberapa besar faktor permasalahan global dengan apa yang terjadi di nasional kita? Ataukah memang ini besar karena nasional tidak bisa mengendalikan harga sehingga terjadi kenaikan, seperti apa? Iya, kalau kita lihat dampak dari global ini kan terkait dengan pertama ya semua negara mengalami hal yang sama, khususnya terkait dengan iklim. Adanya perubahan iklim menyebabkan pergeseran masa panen. Masa tanam. Jadi kalau masa tanamnya mundur, maka panennya juga akan mundur. Yang biasanya misalnya bulan Februari sudah panen, ini mundur bisa ke Maret atau April. Nah, artinya di situ ada tantangan dari sisi peningkatan produksi. Nah, tantangan dari sisi peningkatan produksi ini terjadi di saat peningkatan permintaan juga sedang terjadi. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri dari awal, sebenarnya ini sudah mulai terjadi ketika menjelang pemilu. Ya, di mana pemilu ini kan mengakselerasi permintaan. Ada tambahan perputaran uang, misalnya dari biaya kampanye itu sampai ke 80 triliun. Ini tentu dampaknya ke permintaan pangan yang terus meningkat. Nah, sementara tantangan dari sisi produksinya ini akibat adanya musim tanam yang mundur, nah ini juga kan berdampak terhadap jumlah stok atau cadangan. Kemudian juga ditambah lagi menjelang puasa yang kita tahu ya tradisinya pasti hampir bisa dipastikan akan terjadi lonjakan permintaan. Jadi mungkin Februari, Maret, April ini akan terjadi lonjakan permintaan yang cukup besar yang kita tahu di Februari sudah terjadi, di Maret ini juga kemungkinan nanti terjadi, dan di April juga menjelang hari raya ini bisa terjadi. Tapi kembali lagi tantangan dari sisi produksinya ini bisa menyebabkan harga itu bisa meroket juga seperti itu. Nah, harapannya nanti menjelang panen raya ya akhir April atau April atau Maret ini bisa setidaknya menstabilisasi harga, khususnya beras misalnya. Kalau misalnya harga sudah kembali mereda dan stabil, harapannya kan kita bisa hari raya itu daya beli masyarakat bisa terdorong sehingga tidak menggerus pertumbuhan ekonomi. Ini habis yang lebaran dong baru bisa normal begitu ya? Iya, karena kita menunggu sekali lagi menunggu panennya gitu. Baik pemirsa. Kalau ditanya siapa yang paling terdampak, ya rakyat jelata pemirsa. Ini mau puasa pemirsa, masa kemudian karena harga begitu naik, satu telur dibagi satu keluarga pemirsa. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Yang naik terutama beras, cabai, maunya ibu ya ini mungkin ya bisa diturunin, tapi kalau ibu jualan ya tetap aja harganya segitu. Otomatis kalau bahan naik kan penghasilan makin berkurang. Untuk bahan-bahan pokok emang semua pada naik ya. Kalau untuk keluhan orang pedagang kayak kita ini ya termasuk terigu, termasuk cabai, sayur mayur itu ya yang kita, terutama ayam itu memang semua pada naik mas. Ini udah mulai pada naik gitu. Kalau untuk jualan kita tetap mas standar, maksudnya nggak ngurangin harga, nggak ngurangin bumbu, nggak ngurangin semua, tetap standar. Namanya kita dagang di kaki 5 yang kaki begini itu memang kita nggak boleh naik turun gampangnya ya. Kita mau mencari pelanggan
Maksudnya kalau kita ntar naik lagi, turun lagi, pelanggan pada kacau semua mas gitu. Ya benar, naik separuh harga. Pendapatan sih rada berkurang karena naik itu, paling ya itu dinaikin harganya sedikit. Pemirsa, kalau harga pangan ini naik, yang meradang itu tidak hanya pedagang tapi juga pembeli. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Mansuri. Pak Mansuri, sebenarnya ada sih permainan dari para sebutnya mafia pangan, pedagang-pedagang yang nakal yang mempermainkan hal ini yang memang seasonal. Kalau mau puasa, mau lebaran, harga dinaikkan, nanti distabilkan lagi. Mbak Caca, sebenarnya kalau produksi kita aman, melimpah, saya yakin tidak akan ada itu pemain-pemain yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan lebih. Kami sering kok sama Badan Pangan, sama Pak Arief mencoba mendorong untuk beberapa komoditas itu turun di hari-hari tertentu. Dan itu memang turun. Tetapi memang ada juga yang kesal dengan pola yang kita lakukan. Tetapi paling penting adalah bagaimana Mbak Caca, kita ini menuntut pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Kalau Pak Arief diberi wewenang untuk mengkoordinir seluruh kementerian yang terkait, saya pikir bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kan persoalannya ada Kementerian Pertanian yang bertugas dalam produksi, ada Kementerian Perdagangan yang distribusi, termasuk impor dan seterusnya. Saya seperti bawang putih itu kita 99 bahkan 100% impor, tetapi harganya terus naik. Ini kan pertanggungjawaban dari Kementerian Perdagangan sebenarnya. Nah, ini yang harus, termasuk Bulog. Bagaimana Bulog nanti mendistribusikan beras yang memang diberikan wewenang kepada Bulog ke pasar-pasar. Jangan hanya fokus pada packaging bantuan pangan, tetapi juga harus fokus pada penggelontoran distribusi di pasar. Sehingga apa? Secara psikologi, kalau barang itu banyak, maka akan turun juga harganya. Tetapi kalau terlihat barang itu tidak ada, maka harganya terus akan tinggi. Alhamdulillah beras sudah mulai turun dan kita akan berusaha, berupaya. Walaupun Pak Arief memang agak bosan dengan saya untuk dicerewetin gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang berhadapan pada konsumen, pada masyarakat itu kami. Dan kami sulit menjualnya kalau harganya cukup tinggi. Maka produksi itu menjadi salah satu faktor penentu harga dan pemain yang akan bermain nanti di lapangan. Mas Heri, boleh ditambahkan, problem produktivitas ini akar masalahnya itu kenapa sih? Lagi masalah produktivitas. Contohnya seperti yang saat ini sedang kita alami ya, pergeseran musim tanam ya, akibat perubahan iklim ya kan. Jadi sampai kapan kita menyalahkan iklim gitu. Jadi nanti kalau tahun depan musim paceklik bertepatan dengan hari bulan puasa, nah ini kan bisa khawatir lagi gitu ya. Jadi memang harus ada terobosan untuk peningkatan produktivitas ya. Selama ini kita ribut-ribut di masalah hilirnya saja gitu. Tetapi masalah hulunya ini yang harus menurut saya menjadi fundamental juga, salah satu faktor yang masih bisa didorong lagi lah setidaknya produktivitas di sisi hulunya seperti itu. Contohnya apa? Ya mungkin dengan terobosan-terobosan teknologi, inovasi, kemudian penemuan bibit unggul dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar bantuan pupuk dan alsintan saja, namun juga harus ada terobosan baru yang bisa menjawab tantangan. Ya. Terutama tantangan masalah perubahan iklim ini seperti itu. Ini penting untuk menjaga kedepannya supaya kita bisa mengurangi lah ya perdebatan yang setiap tahun seringkali terjadi seperti ini. Gitu. Oke. Memang saya tidak mengundang beberapa kementerian yang terkait untuk membahas ini, tapi karena di sini sudah ada Bappenas, ibaratnya gini simpelnya Pak. Bapak punya barang, dengan barang yang Bapak miliki sekarang, bisa tidak mengendalikan harga pangan 5 hari menjelang puasa ini? Kita harapannya di hari pertama puasa harganya turun lah Pak. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ya, jadi bisa. Tentunya ini harus ada memang intervensi ya supaya masuk nanti ke pasar. Mungkin nanti saya akan diskusi terpisah dengan teman-teman pedagang pasar ya. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa syaratnya itu barangnya kan ada. Ya. Barang ada itu berarti relate dengan production. Nah, kalau saya boleh menyampaikan ya,
banyak faktor-faktor produksi yang memang harus kita detailkan satu persatu. Tadi Mas Heri sudah sampaikan, sebenarnya mulai dari lahannya dulu. Ya, ini mungkin kompetensinya ada di Kementerian Teknis, tapi saya jelaskan karena biasanya saya juga diskusi dengan Pak Menteri Pertanian dan jajaran. Yang pertama mengenai konversi lahan. Ya, lahan ini terus berkurang. Ya, tadi catatan saya udah 800.000 hektar sudah turun gitu ya. Sudah kebayang kalau lahan itu terkonversi seperti yang sering kita jelaskan, kalau kita dulu jalan dari Jakarta sampai Kerawang gitu kanan kiri sebenarnya dulu sawah gitu ya. Kemudian kalau kemarin naik helikopter dengan Pak Presiden bisa kita lihat gitu, itu sudah perumahan, pabrik, yang lain-lain gitu ya. Itu kan terkonversi, itu kan harus dihitung. Jadi juga harus ada penggantinya ya. Kemudian berikutnya lagi kita harus misalnya dalam menanam melakukan soil test ya, kita cek ya perlunya ini pupuk ya banyaknya di mana, jadi nggak bisa gebiah-uyah semuanya sama gitu ya. Kemudian benih ya, benih itu misalnya daerah rawa, irigasi, pegunungan atau cuaca ekstrim, kalau panas yang tahan panas, nah, itu Kementerian Pertanian punya gitu ya. Kementerian Pertanian punya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah nanam harus ada air kan, airnya juga harus ada disiapkan. Kemudian bagaimana pupuknya? Ya, pupuk itu nggak boleh terlambat. Pupuk itu harus ada ya pada saat memang diperlukan. Ya, nggak boleh terlambat sama sekali gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu salah satunya adalah perlu penyuluh ya. Penyuluh ini ya jumlahnya sekitar 30-40 ribu dari sekitar 70 ribu desa yang terkait dengan pertanian. Jadi PR-PR ini sudah diidentifikasi juga ya, tinggal bagaimana kita menyiapkan eksekusi ya, kemudian dengan timeline yang benar ya, sehingga kita bisa kembali lagi, karena definisi dari swasembada itu sebenarnya apabila kita tidak melakukan importasi lebih dari 10%, itu definisi swasembada, itu FAO tahun 92 ya. Jadi kalau kita berkaca ke situ, negara kita ini potensi menjadi lumbung pangan dunia itu sangat possible ya. Nyatanya hari ini ya Indonesia itu bisa mengekspor, karena beritanya kan negatif terus ya, tapi ini berita positifnya, Indonesia itu bisa mengekspor ayam ya, ayam ke negara tetangga kita. Ada live bird, ada ayam hidupnya ya, untuk chicken rice di Singapura. Kemudian kemarin saya cek ada juga proses chicken ya. Kemudian kita kirim ya octopus, ikan-ikan dari Indonesia Timur itu diekspor juga. Tapi ini tidak terekspos oleh media gitu ya. Media kan senengnya kan, oh ya harga cabai naik, harga ini naik. Tapi sebenarnya kita punya produk-produk unggulan ya, yang itu juga diminati di luar. Jadi potensi agribisnis ya, potensi kelautan kita, maritim itu banyak ya. Dan kalau kita lihat dulu yang namanya VOC ya, itu kok bisa berdagang ya dari wilayah-wilayah kita yang strategis ya, bisa jual pala, bisa jual kopi, bisa, artinya apa? Artinya itu kan pernah terjadi di Indonesia. Nah ini memang harus satu-satu didetailkan, begitu. Ya, kita cukup apresiasi ya, optimis, positive thinking dari Bapak Nas ini sendiri. Saya tapi minta tanggapannya Pak Mansuri. Yakin sekali bahwa ini bisa dikendalikan menjelang puasa. Tapi secara realistis, apa yang paling sulit dikendalikan di bulan puasa atau Ramadan pertama? Mbak Jaja, saya memahami bahwa sahabat saya Pak Arief ini paling pintar untuk menenangkan psikologi masyarakat. Tapi itu penting, walaupun kurang realistis ya, Sekarang kita akan memasuki fase pertama menjelang Ramadan. Fase pertama itu puncaknya kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu 3 hari masuk Ramadan. Itu banyak permintaan yang cukup tinggi. Kecuali memang itu diimbangi dengan produksi yang cukup besar. Contoh, dalam waktu 2 hari ke depan Pak Arief mengumpulkan kepala Kementerian Pertanian, Perdagangan dan seterusnya, memastikan bahwa cabai di wilayah-wilayah produksi yang tinggi itu harus terpenuhi. Di
disubsidi, subsidi distribusi, difasilitasi untuk dilakukan subsidi distribusi, sehingga barang melimpah di wilayah-wilayah yang cukup besar permintaannya, itu bisa mendorong untuk tidak terjadi kenaikan. Tetapi belum tentu juga itu tidak naik gitu ya, karena kita lihat, kalau kita lihat ya, walaupun kami juga akan membantu Badan Pangan untuk mengendalikan harga menjelang Ramadan, walaupun memang agak berat karena permintaannya belum tinggi pun itu sudah tinggi harganya. Cabai, telur, ayam, bawang putih, bawang merah, tomat naik, ya? cabai, gula naik, minyak goreng yang 15.000 sekarang sudah 16.000, walaupun tetap ya 16.000 nggak pernah turun-turun, nggak pernah di bawah harga eceran tertinggi. Dan memang komplain saya terhadap teman-teman di pemerintah adalah penetapan harga eceran tertinggi itu tidak disesuaikan. Disampaikan bahwa harga eceran tertinggi itu sekian, tapi memang tidak pernah di bawah harga eceran tertinggi. Hampir seluruhnya rata-rata di atas harga eceran tertinggi. Walaupun kami bersama-sama mendorong agar beras segera turun, sedikit demi sedikit turun, tetapi kami juga punya keyakinan akan mengalami kenaikan lagi jika ada keteledoran pemerintah untuk melakukan distribusi di lapangan, di pasar. Oke, boleh ditanggapi singkat Mas Heri? Sesaat lagi tapi nanti ya, sebentar closing ini. Nah, pemerintah pintar sekali pemirsa, menenangkan hati masyarakat bahwa jangan khawatir, nanti kita bisa kendalikan di hari pertama puasa. Tapi masyarakat psikologisnya tenang, atau jangan-jangan panik buying. Iya, kalau bisa nyetok pemirsa. Nah, bagaimana dengan masyarakat kecil? Apakah kemudian dia harus mencari mana yang kemudian akan membagikan bahan-bahan pangan gratis? Pastinya susah, karena tahun politik sudah lewat pemirsa. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum. Mendagri sudah mengatakan, kepala daerah, ayo dong bantu pemerintah untuk kendalikan harga pangan yang dikatakan ini semakin meninggi jelang Ramadan. Nah, Pak Arief, sebenarnya kalau ada gerakan pangan murah yang dilakukan oleh kepala daerah, itu baik tidak? Atau apa plus minusnya? Iya, itu memang kemarin 2 hari lalu kan, Pak Tito bersama Badan Pangan Nasional mengumpulkan seluruh stakeholders pangan ya, termasuk para gubernur ya, dan juga 514 kabupaten kota. Ini yang harus dikerjakan ya. Setiap pemimpin daerah itu adalah memang salah satunya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya, ini udah harus ya. Pak Tito sangat keras itu kemarin. Ya, apabila 3 bulan berturut-turut inflasinya tidak bisa dikendalikan, ya bahasanya begitulah, keras gitu ya. Ini memang harus dikerjakan, kerjasama antar daerah. Jadi kalau Mas Mansuri tadi sampaikan, ada daerah yang sedang produksi cabai merah, TW atau cabai rawit sedang tinggi, harganya itu kan di bawah. Di sisi lain daerah konsumen seperti Jakarta yang tidak punya produksi ya, itu kan memerlukan. Sebenarnya kerjasama antar daerah yang dimaksud ini adalah masing-masing kepala daerah atau dinas yang berurusan dengan pangan harus punya neraca pangan, sehingga mengetahui berapa kebutuhan bulanan, berapa potensi produksi ya, sehingga ada kerjasama antar daerah. Kemudian Badan Pangan Nasional itu seperti disebutkan Mas Mansuri tadi, kita punya program namanya fasilitasi distribusi pangan. Jadi kalau memang itu harus diterbangkan, toh selisih harganya masih lebih baik gitu ya. Walaupun kita mendorong pemerintah daerah itu kayak cabai bisa menanam di daerahnya masing-masing. Jadi kerjasama antar daerah itu juga Bu Menteri Keuangan sudah membeli insentif fiskal 1 triliun loh. 1 triliun untuk beberapa pemerintah daerah yang memang bisa mengendalikan inflasi. Itu bisa dipakai. Kemudian ada BTT, ya itu juga bisa dipakai. Jadi ini kita menghimbau para pimpinan daerah, dinas urusan pangan juga bisa melakukan gerakan pangan murah. Kemudian apabila memang sangat sulit gitu ya, Badan Pangan Nasional itu bisa mengkoordinasikan misalnya memobilisasi stok dari satu daerah ke daerah lain. Begitu Mbak Caca. Pak Mansuri, boleh dong ditambahi, karena kan Mendagri juga mengatakan boleh dong pedagang-pedagang besar itu colek-colek lah kalau bisa untuk harga bisa turun, atau mungkin gerakan pangan murah, seperti apa?
Begini Mbak Caca, kita harus akui bahwa pemerintah ini lemah pada pemetaan wilayah produksi. Cabai itu di mana saja produksinya, di mana saja dan berapa asumsi produksi mereka. Nah kalau sedangkan kebutuhan nasional, kebutuhan terbesar kita ini kan Jabodetabek, terus kota-kota besar itu kebutuhan terbesar. Nah kalau seumpama pemerintah tidak tahu berapa sebenarnya produksi di wilayah mana dan kapan produksi itu dilakukan, maka khawatir saya distribusi menuju ke wilayah yang kebutuhannya cukup besar itu terganggu. Nah kalau terganggu akan ada ketimpangan harga yang cukup tinggi antara Jakarta dengan Jawa Tengah, antara Jakarta dengan Jawa Timur. Mereka aman di lapangan, tetapi Jakarta kesulitan. Ini yang menjadi penting. Maka pemerintah berulang kali kami bawel, kita siapkan desain pangan 5 tahun ke depan, kita siapkan produksinya cabai di mana saja, ke depan bagaimana, iklim bagaimana, apa kira-kira yang bisa mendorong itu agar lebih baik di ke depan, termasuk beras bagaimana, termasuk cabai bagaimana, bawang bagaimana, beras bagaimana. Ini kan persoalan serapan beras ke Bulog, serapannya kecil apa tidak, karena ini menjadi faktor. Kalau sudah impor besar, impor kita tahun ini 2 juta, tahun lalu 3 juta. Baik. Terus tiba-tiba nanti impor terus untuk mengguyur harga yang agar harganya turun. Saya potong, berkali-kali diperingati kok bandel-bandel itu nggak selesai-selesai. Itu Mbak Caca, kita diundang ke sini ini nggak hanya tiap tahun, berulang kali kita diundang bicara soal kenaikan harga pangan. Tetapi memang tetap bandel karena apa? Jika kewenangan produksi itu semuanya diserahkan ke Badan Pangan katakanlah, dan mereka lepas tangan, duduk manis sambil nonton TV santai-santai, yang dikejar Pak Arief, percuma. Karena apa? Mereka nggak mau duduk menyelesaikan persoalan ke depan. Kementerian Pertanian harus datang jelaskan, tidak angin surga yang dihembuskan, tetapi fakta yang akan dikerjakan itu penting. Maka ini kami minta kepada Bapak Presiden harus pimpin, benar-benar dijaga, dikawal bagaimana tahapan demi tahapannya, dan ini tidak hanya jangka pendek, jangka panjang juga harus dipikirkan. Mas Heri, tambahin dong, ditambahkan. Ya, jadi kita kan ingin berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar terus merangkak naik. Nah, instrumen yang paling dominan ini kan adalah konsumsi masyarakat. Faktornya adalah daya beli. Nah, daya beli ini bisa sangat terpengaruh apabila terjadi kenaikan harga pangan. Ya, ini yang penting menurut saya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini adalah hal yang cukup krusial adalah harga pangan. Kalau harga pangan sulit dikendalikan, ya maka ini akan dikhawatirkan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kebijakan apapun, baik itu dari sisi hilir maupun hulunya, ini harus segera ditempuh agar ada perbaikan, meskipun ya tidak langsung seperti itu ya, tetapi kita harapkan tiap tahun tidak berulang kasus-kasus yang sama ya, seperti contohnya mau lebaran mau puasa harga melambung tinggi, apalagi tahun ini pemilu, puasa, lebaran. Ini kan 3 event yang bisa mendorong atau mengakselerasi permintaan. Sementara dari sisi produksinya sekali lagi kita ya masih gitu-gitu aja gitu ya. Ini yang bisa menyebabkan hal ini bisa terulang lagi di setiap tahunnya. Jadi harus ada terobosan. Menurut saya tetap penting sekali di sisi hulu. Jadi kita mungkin sudah lelah ribut-ribut di sisi hilirnya. Nah, hulunya bagaimana? Ya, kayak contohnya mensiasati faktor iklim. Ada kemarau yang panjang. Nah, karena kan kalau mau nanam padi itu butuh air. Nah, apalagi sawahnya sawah tak ada hujan. Nah, ini yang harus disiasati bagaimana caranya supaya ya bisa tetap panen, bisa tetap tanam gitu ya. Mungkin hal-hal teknisnya lebih tahu ya Pak Arief, Pak Mansuri seperti apa. Tapi harus ada terobosan inovasi bagaimana caranya di sisi produksinya ini kita bisa bisa tetap tidak terpengaruh dengan adanya gejolak iklim. Ya, karena sampai kapan kita akan nyalahin faktor iklim gitu ya, terus-terusan ya nggak akan selesai gitu. Jadi harus ada terobosan di sisi hulunya. Tadi betul sekali sudah disampaikan Pak Arief sangat lengkap, mulai dari lahan, kemudian input produksinya sampai distribusinya seperti apa. Ini yang menurut saya penting diurai untuk memperbaiki carut marut di pangan ini seperti itu.
Oke, ya boleh ditambahkan di sini Pak Arief, kalau masyarakat kelas menengah, karena ini memang sudah terpola, puasa, lebaran, Natal, tahun baru harga naik, mereka bisa nimbun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil kita? Ini bagaimana kemudian Bapak Nas melihatnya? Khusus masyarakat kecil yang 22 juta KPM, itu 10 kilo setiap bulan memang diberikan. Oke. Ya, jadi ini bantalan bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras sudah dilakukan tahun lalu 7 bulan. Tahun ini Pak Presiden menyampaikan 6 bulan. Ya, apabila nanti APBN cukup juga akan ditambahkan di periode berikutnya. Artinya setelah 6 bulan ini. Kemudian di setiap daerah juga punya kegiatan-kegiatan. Kalau di Jakarta itu ada namanya KJP Plus gitu ya. Saya juga dulu involve di sana. Jadi ada bantuan juga. Jadi sebenarnya masyarakat dengan DC 1, 2, 3 itu yang terendah sebenarnya sudah di cover ya. Kemudian pemerintah juga memberikan itu beras yang SPHP itu adalah subsidi ya. Ada subsidinya di situ sehingga dijualnya dengan harga 19,50 ya. Kemudian gerakan pangan murah itu menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha untuk membantu. Jadi misalnya private sector diundang untuk membantu jual minyak, kemudian jual gula, jual bahan pokok strategis ya kepada masyarakat. Itu juga ada. Jadi pemerintah memang hadir di situ begitu ya. Oke, baik. Ditahan dulu Pak, nanti sesaat lagi di Indonesia Business Forum ini pertanyaan yang pasti dijawab dan Anda suka sekali dengan jawabannya. Sekiranya sesuai dengan judul saya adalah harga pangan terbang, kira-kira kapan si pangan ini mendarat pemirsa? Jangan-jangan H+7 Lebaran, harapannya juga seperti itu. Sesaat lagi. Di segmen yang terakhir, saya ingin ke Pak Mansuri terlebih dahulu. Ini judul saya ini adalah harga pangan terbang. Kalau terbang harus mendarat dong. Nah, kita soft landing atau tidak ini? Prediksi seperti apa? Turun nggak di hari Senin atau Selasa harga pangan? Mbak Caca, ini tahun lalu ini juga terjadi. Sebelumnya juga terjadi. 5 tahun terakhir posisinya sama persis seperti ini. Saya ingin menjelaskan nanti akan soft landing tapi pasca Ramadan. Jadi gini, saya akan jelaskan. Ramadan. Iya, saya akan jelaskan begini, Mbak. Tetap saya akan jawab soft landing, tapi nanti. Pertama fase menjelang Ramadan. Ini 3 hari menjelang Ramadan itu kenaikan permintaannya kadang-kadang bisa 60%, bisa 70%. Kalau tidak diimbangi dengan produksi yang baik, maka harganya akan tinggi gila-gilaan. Pertama. Yang kedua, nanti kita akan masuk ke fase kedua. Fase kedua itu biasanya 15 hari setelah awal Ramadan itu akan turun tuh. Harganya akan mulai stabil. Nanti naik lagi menjelang menjelang Idul Fitri. 3 hari, 5 hari, 3 hari itu naiknya cukup tinggi. Nanti pasca itu akan turun. Akan turun dan akan naik lagi setelah Idul Fitri, setelah semuanya beraktivitas kembali. Jadi itu akan ada karena kenaikan. tujuan ini Makanya saya bilang soft landingnya nanti di ujung, di setelah fase ketiga, setelah Idul Fitri, setelah kembali naik, kembali beraktivitas, maka 3 hari atau 5 hari setelah itu akan ada soft landing. Itu yang harus dihati-hati. Ini termasuk permintaan kita terhadap Badan Pangan dan kementerian lain. Oke, singkat Mas Heri, singkat saja. 1 menit. Ya, jadi tetap akan landing seperti itu ya. Cuma sepertinya akan sulit untuk kembali seperti awal lagi gitu ya. Artinya di 12 ribuan seperti itu. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya adalah kenaikan harga ongkos produksinya, harga biaya inputnya itu sudah naik ya, sehingga sulit untuk menyentuh ke level awal seperti itu. Ini tetap akan turun karena ada dorongan nanti panen ya, akan nambah supply sehingga kembali turun dan stabil. Tapi sayangnya mungkin bisa jadi di atas dia akan membentuk harga keseimbangan baru seperti itu. Pak Arief. Pemerintah selalu hadir ya. Jadi kita nanti akan giatkan kembali gerakan pangan murah. Tentunya nanti minta bantuan Mas Mansuri bersama teman-teman di pasar ya. Kerjasama antar daerah, seluruh pemerintah daerah. Badan Pangan akan menginisiasi gerakan pangan murah seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota, 38 provinsi, yaitu kita bisa kerjakan. Jadi very well noted ya, 3 hari sebelum jelang puasa, 3 hari sebelum Lebaran, nanti kita akan kerja bersama-sama ya untuk melakukan operasi pasar murah, gerakan pasar murah, ya intervensi pemerintah karena kita punya stoknya. Jadi setelah ini
kita duduk ya, kita kerjakan sama-sama, Mas Mansuri. Ya. Tapi sepakat tidak terakhir Pak Arief, akan terbentuk harga keseimbangan baru. Kita tidak mungkin turun terlalu dalam seperti dulu. Harus kita hitung ulang biaya-biaya input. Ya, misalnya NPK pupuk, ya, P sama K import. Ya, selama Rusia dengan Ukraina masih seperti itu, kemudian ini ada geopolitik juga, gitu ya. Faktor-faktor input ini ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau air, sumur, bor, itu kan under control. Jadi Pak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian bersama dengan Menteri PUPR untuk perbanyak sumur bor yang pompa lebih dari 150 meter. Itu bisa dikerjakan untuk coverage misalnya 1 hektar, 100 hektar gitu ya. Jadi ini memang harus didetailkan karena Pak Presiden itu kan selalu bilang jangan makro aja Mbak Caca, makro, mikro, detailkan. Dan eksekusi itu lebih penting. Baik, Pak Arief, terima kasih, kita hargai kerja kerasnya dan pastinya terima kasih juga Pak Mansuri, Mas Heri juga terima kasih. Fungsinya dialog ini adalah memberikan Anda bahwa inilah realitas kenapa harga pangan sampai saat ini naik. Sementara untuk pemerintah, ayo kerja keras lagi pemirsa, masyarakat tidak mau tahu, harapannya harga pangan di bulan puasa turun supaya masyarakat nanyanya begini pemirsa, kira-kira sahurnya mau makan apa ya? Bukan uang saya cukup buat sahur apa pemirsa? Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.